Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Nobunaga Concerto part kedua. Dan di part kedua kali ini, pemeran Serizawa akan tampil pada film ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di malam hari, seorang samurai mengintai kediaman klan Oda dari kejauhan. Lalu ia menyamar menjadi seorang kusir kuda dan memasuki gerbang. Ia mengaku bernama Tokichiro, seorang kusir kuda baru untuk klan Oda. Tokichiro berniat menghancurkan Nobunaga dari dalam. Suatu hari Saburo terlihat sedang bersama para penduduk desa. Tiba-tiba Ikeda datang dengan berkuda. Dengan tergesa-gesa dia melaporkan klan Imagawa akan datang menyerang klan Oda. Klan Imagawa adalah klan yang memiliki pasukan sebanyak 45.000 orang. Sedangkan klan Oda hanya memiliki 2.000 orang saja. Dan bisa dipastikan mereka akan kalah jika terjadi perang. Para petinggi klan Oda berunding untuk memutuskan apakah akan berperang atau bertahan di benteng. Mereka meminta Saburo membuat keputusan, tapi Saburo juga kebingungan dan meminta waktu untuk berpikir. Saburo pun masuk ke kamar. Di situ ada Kicho yang sedang duduk. Kicho berkata, ini sudah saatnya Saburo membuat keputusan yang tepat karena hidup Saburo juga bergantung pada perang ini. Jika Saburo kalah, kepalanya akan dipenggal. Sementara itu, para petinggi klan Oda menunggu Saburo yang belum juga memutuskan. Karena tidak sabar, mereka mendatangi kamar Saburo. Mereka kaget ketika di tempat tidurnya Saburo sudah menghilang. Saburo ternyata mencoba kabur dari masalah ini. Dia pergi menjauh menaiki kudanya. Di persimpangan jalan, Saburo mengambil jalan ke kiri. Ia tidak membaca pelang jalan, dan ternyata ke arah situ adalah arah menuju klan Imagawa. Di tengah jalan, Saburo nyaris menabrak seorang gadis, kemudian ia jatuh dan pingsan. Ketika siuman, ia sudah berada di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah gadis yang ia tabrak. Gadis itu bernama Oharu. Saburo melihat tangan gadis itu terluka, lalu ia mencari di tasnya sebuah plester. Di sini gadis itu melihat ada kembang api di tas Saburo, yang tentu saja benda itu terlihat asing baginya. Oharu lalu bercerita, desa ini adalah wilayah Imagawa, wilayah yang justru harus dihindari oleh Saburo. Ketika mereka mengobrol, terdengar suara ribut dari luar. Dan di luar, para samurai Imagawa terlihat mengancam para penduduk desa untuk menyerahkan makanan dan para perempuan untuk dibawa. Oharu pun keluar, tapi sempat dicegah oleh Saburo. Oharu berkata, ini adalah takdir kita sebagai warga desa yang harus patuh pada aturan klan. Semua perempuan pun dibawa pergi, tapi dari belakang, Saburo tiba-tiba berteriak dan melemparkan kembang api yang tadi dibawanya. Ia mencoba menyelamatkan para perempuan tersebut, tapi naasnya, para penduduk desa malah bingung dan diam saja. Para samurai itu marah dan langsung mengancam Saburo. Hampir saja Saburo dipenggal. Untungnya seorang prajurit datang dan melapor pada samurai itu. Ternyata prajurit itu adalah anak buah Saburo yang menyamar mencoba menyelamatkan Saburo. Para penduduk desa lalu marah pada Saburo karena telah membuat klan Imagawa marah. Kini untuk meredakan amarah klan Imagawa, Saburo harus dipenggal dan kepalanya dibawa ke pemimpin klan. Saburo pun dikunci di gudang hingga esok hari. Kembali ke kediaman klan Oda, berita kaburnya Saburo sampai ke Tokichiro, orang yang menyamar dan berniat menghancurkan Nobunaga. Ia pun mengirim pesan pada Imagawa dan menyebarkan berita ini pada seluruh klan Oda. Berita ini juga sampai ke telinga Kicho. Kicho marah-marah kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu muncullah orang yang tadi sempat menyelamatkan Saburo. Ia melapor kalau Saburo ada di desa Imagawa dan akan dieksekusi mati. Lalu Ikeda segera keluar dan mengumpulkan orang untuk membantunya menyelamatkan Nobunaga. Tapi di luar orang-orang sudah tahu kalau Nobunaga adalah pemimpin klan yang kabur. Mereka ragu dengan kepemimpinan Nobunaga dan enggan untuk menyelamatkannya. Di situ tiba-tiba Kicho muncul. Ia berbicara di hadapan semua orang. Memang benar Nobunaga mungkin seorang yang kabur dari masalah. Tapi pada akhirnya, ia adalah seorang yang selalu berjuang. Dan untuk menang dari Imagawa tak ada cara lain selain menyelamatkan Nobunaga. Mendengar perkataan Kicho, para anggota klan Oda pun kini bersedia menyelamatkan Nobunaga. Keesokan harinya, Saburo dikeluarkan dari gudang dan akan segera dieksekusi.
Ketika pedang terayun, muncul Ikeda dan yang lainnya. Mereka datang tepat waktu. Mereka hendak menyerang penduduk desa, tapi dilarang oleh Saburo. Saburo berkata, mereka bukanlah orang jahat. Mereka hanya ingin bertahan hidup saja. Setelah itu Saburo pun merenung sambil duduk di menara. Ia mengobrol dengan Ikeda dan meminta maaf karena telah kabur. Ia pun berjanji akan berusaha melindungi orang-orang yang lemah. Oharu yang mendengar dari bawah merasa tersentuh. Singkat cerita, waktu perang dengan Imagawa semakin dekat. Saburo membaca buku sejarahnya dan melihat kalau di daerah ini ada sebuah bukit. Ia pun memanjat bukit itu, dan di balik bukit itu, tak diduga para pasukan Imagawa ada di sana. Dalam sebuah perang, jika pemimpin perang berhasil dibunuh, maka perang akan usai, dan klien dari pemimpin yang terbunuh itu dinyatakan kalah. Maka Saburo pun punya rencana untuk membunuh pemimpin klan Imagawa saja tanpa berperang melawan semua pasukan. Lalu tiba-tiba semua penduduk desa berkata mereka juga akan membantu Saburo. Malam harinya dimulailah rencana penyergapan pemimpin Imagawa. Saburo dan pasukan Oda menunggu di atas bukit memantau dari atas. Sementara para penduduk desa datang ke tenda pemimpin Imagawa. Mereka berpura-pura akan memberikan hadiah berupa tarian, dan pemimpin itu pun sangat senang dan mempersilahkan mereka untuk mulai menari. Para wanita mulai menari sambil memegang padi di tangan mereka. Beberapa saat kemudian, di dalam padi yang mereka pegang, keluarlah kembang api dan langsung menyala ke atas langit. Dan hal itu memberitahu letak tenda pemimpin Imagawa. Saburo dan pasukannya langsung menyergap tenda tersebut. Mereka berhasil membunuh pemimpin Imagawa, dan dengan ini Imagawa dinyatakan kalah perang saat itu juga. Taktik Saburo untuk melumpuhkan langsung pemimpin Imagawa membuat kagum banyak orang. Kini Saburo punya mimpi untuk menciptakan dunia yang damai tanpa peperangan. Tapi ada satu orang yang tak senang dengan kemenangan Saburo. Ialah Tokichiro. Ia merasa kesal karena siasat memfitnah Nobunaga gagal. Ditambah lagi Imagawa telah kalah. Di sini ada sesuatu yang membuat Tokichiro berambisi sekali menghancurkan Nobunaga. Di suatu siang, Saburo sedang mencari buku sejarahnya, tapi ia tak bisa menemukannya. Lalu tiba-tiba muncul seorang gadis muda yang memanggil Saburo dengan sebutan kakak. Ikeda datang dan berkata kalau gadis ini adalah adik Nobunaga yang bernama Oichi. Mereka berdua pun bermain bersama. Oichi tampak senang dengan kakaknya yang kini berubah lebih ceria. Bola yang dilempar terlalu tinggi membuatnya jatuh dan keluar. Lalu Saburo pergi mengambilnya. Di sana ia pun bertemu dengan Tokichiro. Tokichiro bertanya, apakah Saburo mengingat perang 5 tahun yang lalu? Dan tentu saja Saburo tak ingat karena dia bukanlah Nobunaga yang asli. Tapi Tokichiro menganggap Saburo adalah orang yang kejam, mudah melupakan kejadian mengerikan yang telah merenggut orang yang disayanginya. Di sebuah hutan bambu, saat ia merenung, muncullah seorang temannya. Tokichiro berkata akan masuk menjadi kaki tangan Nobunaga dan akan membunuhnya dari dalam. Tapi temannya tak setuju. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Tokichiro berhasil mengalahkan temannya itu. Kini niatnya untuk membalas dendam pada Nobunaga dimulai. Ia pun mendatangi Saburo dan berkata ia punya rencana untuk memperluas wilayah kekuasaan dan wilayah yang akan dikuasai bernama Mino. Di sini Tokichiro punya rencana untuk membuat benteng di wilayah perbatasan dalam satu malam, dan dengan begitu wilayah Mino pasti akan mudah ditaklukkan. Rencana itu pun dijalankan, tapi tiba-tiba para musuh datang dan langsung menyerang para pekerja. Tokichiro melapor kejadian itu pada Saburo. Sepertinya ada pengkhianat yang membocorkan rencana mereka. Di sini mereka jadi saling mencurigai satu sama lain. Suatu hari muncullah seorang pria bernama Hanbi. Hanbi dikenal sebagai ahli strategi perang. Hanbi berkata ia kagum dengan cara Nobunaga mengalahkan Imagawa tempo hari. Ia pun bersedia melayani dan membantu Nobunaga. Dan tentu saja ini adalah keuntungan besar karena Hanbi disebut sebagai jenius ahli strategi. Kemudian malam harinya pembangunan benteng terus dilakukan. Saburo berbicara pada Hanbi dan berkata kalau dia yakin suatu hari nanti akan ada dunia yang damai tanpa perang. Hanbi ragu apakah dunia itu ada.
Lalu Saburo pun meyakinkan Hanbe, dunia seperti itu pasti akan tercipta suatu hari nanti. Karena yang seperti kita tahu, Saburo memang datang dari zaman modern yang tidak ada perang. Hanbe pun mencerna kata-kata Saburo itu. Di suatu sudut benteng, terlihat Hanbe memegang obor. Ternyata dialah pengkhianat yang masuk ke dalam pihak Nobunaga. Tapi ia ragu dan terdiam, teringat kata-kata Saburo yang berkata kalau dunia tanpa perang akan tercipta. Ia pun mematikan obornya, lalu mengurungkan niatnya untuk berkhianat. Tapi kelakuan Hanbe telah dilihat Ikeda dan dia melaporkannya pada Saburo. Ikeda berkata kalau awalnya Hanbe memang seorang pengkhianat, tapi terlihat dia tak jadi melakukannya. Ada sesuatu yang membuatnya tersadar. Kini Hanbe berada di pihak musuh dan akan dieksekusi. Nobunaga pun memutuskan untuk menyelamatkan Hanbe. Di tempat Hanbe akan dieksekusi, tiba-tiba pintu didobrak. Dan Hanbe pun berhasil diselamatkan. Hanbe tak menyangka dirinya akan diselamatkan, padahal dia sudah berkhianat. Lalu Saburo berkata, kau adalah ahli strategi nomor 1 di Jepang. Bersama kau, dunia damai tanpa perang pasti bisa diwujudkan. Hanbe pun terharu mendengarnya. Ia berjanji akan melayani Nobunaga sepenuh hati. Dan akhirnya pembangunan benteng pun selesai. Wilayah Mino pun berhasil mereka kuasai. Selain itu, Saburo mengumumkan sesuatu. Ia memanggil Tokichiro yang sudah berganti pakaian. Dan mulai hari ini Tokichiro menjadi bagian dari klan Oda dan dia menjadi kaki tangan Saburo. Dan dengan ini niat Tokichiro untuk membalas dendam dari dalam semakin menjadi kenyataan. Di tempat lain, seorang pelayan Kicho terlihat berada di kandang kuda. Dia terlihat menyembunyikan sebuah buku, dan ternyata itu adalah buku sejarah milik Saburo. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk kisah selanjutnya akan saya ceritakan di part ketiga. Dan pada akhirnya, di series ini mempertemukan kembali antara Genji dan Serizawa yang akan bertarung kembali.